Udah direkam ini. Direkam dulu kan? Udah. Oh iya kan. Kita melanjutkan diskusi kita pada tanya jawab pada Jumat 21 Juni 2024. Kita buka tahun bertanya 3 makalah pada malam hari ini. Yang pertama yaitu bahasa prokem, yang kedua dan media sosial, dan yang ketiga itu tentang bilingualisme dan diklosia. Untuk mengemukakan pertanyaan Zen, Rubiah, si Ustaz. Langsung aja kan nih? Ya langsung. Akan ya, tapi bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Rubiah. Pertanyaannya ini mengenai bahasa prokem. Nah, itu tadi kan bahasa prokem itu kayak bahasa gaul gitu ya. Karakteristik bahasa prokem itu apa aja sih? Kemudian apa fungsinya dari bahasa prokem? Nah, dan itu tuh nggak merusak bahasa bahasa ibu gitu, karena kan kayak campuran gitu kan ya. Tapi itu aja moderator pertanyaannya. Syukran jazilan. Dari Ustazah Rubiah, pertanyaannya nampung terlebih dahulu kepada kawan-kawan. Zen jadikah? Ya, silakan Zen. Oke, baiklah. Langsung saja ya. Oke. Ini menunjukkan makalah bahasa prokem. Jadi sampai itu pemenggalan di contoh itu dan juga campur kode. Apakah pemenggalan kata dalam bahasa prokem ini seperti saya lagi memakai skincare? Memakai skincare itu kan artinya berasal dari serapan bahasa Inggris skincare gitu kan. Nah, apakah itu termasuk campur kode atau tidak? Itu. Oke. Next. Tadi ada tersinggung juga tentang akronim dalam bahasa prokem ya. Akronim di dalam prokem ini apakah ada syarat dan ketentuannya dalam pembuatan akronim dalam prokem? Misal harus terdiri dari vokal berapa dalam satu suku kata, dalam satu kata gitu. Itu kan berarti ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pembuatan akronim bahasa prokem gitu. Jadi kalau memang ada bisa disampaikan oleh pemateri. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kemudian kepada Ustadz Ibnu. Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Pertanyaan saya sederhana untuk ke semua pemasalah. Itu kan pembahasan kita tentang Lisa dan Tuhan Isa ya. Apakah semua pembahasan tadi terkait bahasa ini bisa kita istilahkan atau kita sebutkan dengan istilah lughah amiyah? Kalau bahasa Arab kan ada fusha. Apakah semua bahasa tersebut bisa kita katakan sebagai bahasa amiyah? Yang kan kita sering sekali mendengar bahwa bahasa amiyah itu merupakan penyimpangan dari bahasa fusha misalnya. Apakah kita boleh menggunakan bahasa-bahasa yang disebutkan di makalah tadi dianggap sebagai penyimpangan dari bahasa Indonesia? Ya, itu saja sih istilahnya dua pertanyaan saya. Pertama, apakah itu termasuk bahasa umum atau bahasa amiyah dalam bahasa Arab ya? Ada fusha, ada amiyah. Kalau di Indonesia mungkin ada bahasa Indonesia baku sama yang tidak baku mungkin ya. Sama apakah boleh kita katakan itu semua merupakan penyimpangan bahasa? Nah, terima kasih. Sederhana pertanyaannya. Terima kasih atas cek. Nah, sudah kedengaran. Dia mute. Terima kasih kepada atas pertanyaannya. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi kita genapkan jadi dari kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan lagi pada hari ini. Mungkin yang belum sempat selesai. Seperti bahasa Iko itu bahasa atau bahasa sosmed gitu, yang biasanya kan Koi kita aja. Nah, itu pertanyaan terakhir. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu ya terkait bahasa prokom kayak bahasa gaul. Karakteristik bahasa prokom itu apa sih? Jadi apa fungsinya dari bahasa prokom itu? Apakah tidak merusak bahasa ibu karena akan bercampur? Nah, jadi pertanyaan itu, bahasa prokom itu karakteristiknya apa? Kemudian fungsi dari bahasa prokom apa? Dan bahasa prokom itu apakah tidak merusak gitu bahasanya? Ada 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada pemateri pertama menjawab. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Masya Allah ya. Kayaknya semua mirip pembahasannya dengan makalah kedua juga kayaknya ada tentang prokem gitu. Jadi pembahasan bahasa gaul. Nanti bolehlah makalah kedua tolong dibantu gitu ya. Jadi dari dia itu kan kita tahu. Jadi ya beberapa tulisan gaya dari apa untuk pengguna menyebutkan was aja and bicara
karena cirinya ini mudah ucapkan asmaan menyampaikan gitu. Jadi itu sedikit berbahas apa dia kan mudah lagi untuk pembicara kan merusak bahasa ibu pasti bahasa ibu ya, terutama untuk ibu. Jadi langsung dapat merusak apa gerak terus karena yang banyak sih yang bagus kalau yang kita enggak terus dalam bahasa mungkin di dalam yang sepertinya mengurus pasti mengurus bisa untuk televisi karena apakah bahasa baku itu dilestarikan kembali itu Nah, mungkin ketika bahasa ya bahasa peradaban kata seperti contoh skimmer dalam pembuatan dalam seperti berapa dalam suku kata. Itu pertanyaan dari saudara Zen. Mungkin bisa dijawab. Oke, baik, terima. Untuk kata skincare, alif kode dan campur kode, ini bisa jadi kita bilang campur kode ya, kemungkinan mirip campur kode. Itu ada syarat atau tidak? Sebenarnya kalau dari bukan susunan kata sih, kalau menelaah dari beberapa akronim-akronim yang ada di sini, itu rata-rata memang dia terdiri, rata-rata akronimnya itu dari 2 kata. Kemudian kata pertama itu biasanya di 2 huruf atau 3 huruf pertama. Jadi akronim berasal dari 2 kata. Kata pertamanya itu diambil 2 huruf pertama. Kata keduanya bisa dari 2 huruf pertama atau 3 huruf pertama. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, rata-rata akronim ini memang tidak ada rumus pasti ya, cuman dilihat dari beberapa contoh yang terpaparkan itu kalau jenis yang kedua itu dari 2 kata juga akronimnya,
Jadi pemenggalan kata dua kata pertama, dua huruf pertama dari kata pertama, kemudian dua sampai tiga huruf terakhir dari kata yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah dua kata nih, huruf pertama, yang kedua itu dan yang terakhir. Huruf pertama, dua huruf terakhir. Rata-rata kayak gitu rata-rata. Seperti itu akronim. Sudah. Saudara Zen, bagaimana tanggapannya? Ya, oke. Aman. Terima kasih. Oke. Ada minta contoh kan? Ada sah. Ada sah. Oke. Sekarang pertanyaan Ustadz Ibnu. Ada 2 pertanyaan untuk semua pemakalah. Yang pertama itu, apakah pembahasan tadi yang bahasa dan media sosial dan bilingualisme dan diglosia itu bisa silakan dengan logo Amia Indonesia gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita boleh mengatakan bahasa-bahasa yang disebutkan itu dianggap sebagai penyimpangan bahasa Indonesia? Seperti itu. Kita mulai dari urutan pertama. Kita persilakan pemakalah yang pertama untuk menjawab. Oke, kalau untuk bahasa prokem, ya itu bisa dapat dikatakan bahasa Amiyah. Jadi bahasa Amiyah itu tidak melulu bahasa daerah, melainkan bahasa yang menyimpang, dan ini bahasa prokem termasuk penyimpangan dalam bahasa Indonesia. Dah, bisa dikatakan Amiyah. Oke. Kemudian materi kedua, silakan dijawab pertanyaan. Baik, sebelum ke pertanyaan Ustadz Ibnu tadi menambahkan untuk Ustazah Laili Maya Boleh. tentang akronim. Jadi di media sosial ternyata tidak hanya 2 suku kata, bahkan ada 3. Di contoh makalah itu ada Markibo, mari kita bobo. Ada yang 3 ya? Iya. Jadi mungkin 2 minimal dan seterusnya maksimal tanpa batasan. Tadi bagus penjelasannya, karena contohnya biasanya di 2 huruf awal atau 3 huruf. 2 atau 3 huruf. Kayak yang lain kan ada tuh misalnya mana? Baper, bawa, pernya perasaan. Pernya 3 huruf dari kata yang kedua di awal. Itu cara-caranya lah dari melihat contoh-contoh yang ada. Selanjutnya untuk bahasa di media sosial, apakah bisa dikatakan sebagai amiyah? Tentu bisa dikatakan seperti itu. Sudah ada dijelaskan juga di dalam makalah halaman 6. Jadi bahasa media sosial bukanlah bahasa resmi yang biasa dipakai untuk menulis artikel, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kelihatan bahwa bahasa yang ada di media sosial adalah bahasa yang tidak baku atau bahasa amiyah. Apakah itu merusak? Ya pasti karena melenceng, merusak. Tapi saya ingat perkataan Prof bahwa bahasa itu berkembang dengan adanya perubahan yang ada di masyarakat. Ketika bahasa itu berkembang, maka disitulah bahasa hidup. Jadi mungkin dahulu kita tahu bahwa bahasa itu sangat runtun, sangat panjang, dan di masa sekarang dan bahkan yang akan datang bahasa itu nanti lebih singkat dan bahkan singkat lagi, hanya 1 huruf aja mungkin nanti. Yang penting bisa dipaham dan mudah untuk mengucapkannya kan bisa, kita tidak tahu. Nah itu, jadi bahasa di media sosial atau bahasa yang memang melenceng, tidak baku, itu bisa dikatakan bahasa amiyah karena tidak dipakai untuk bahasa resmi, dan bahasa itu merusak karena itulah
hidup, bisa dikatakan seperti itulah. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Zen, silakan buka mic-nya aja, Zen. Zen, silahkan. Jangan diketik, Zen. Ada kelihatan di record. Ya. Tapi kalau itu sebuah bahasa yang dilencengkan, kalau kita sebut sebagai bahasa amiyah, bagaimana dengan penulisan? Tidak sedikit saya melihat dalam surat-surat itu penulisan YTH atau yang kita ketahui di yang terhormat itu secara umum dilegalkan sepertinya. Nah, apakah itu termasuk melencengkan bahasa? Atau yang terhormat menjadi akronim YTH ini sudah menjadi lingua franca kita? Tuh. Oke, seperti yang Assalamualaikum WRBB gitu ya, Zen. Ya, warahmatullahi Ya. wabarakatuh, WRBB, WRWB gitu. Ya, Itu Assalamualaikum berarti legal Salam. dong. Berarti legal dong. Nah, bagaimana Kalau pemateri? disebut penyelewengan bahasa. Ya, silakan Kali. Oke, izin menjawab. Jadi, BRWB, YTH itu sebenarnya sudah ada di PUEB. Apa sih ini? PUEB. PUEB itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu tahun 2000. Habis itu dikembangkan lagi pokoknya pedoman umum ini. Jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, nah PUEBI 2016 oleh Tim Pengembangan Pedoman Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di situ ada beberapa sub yang termasuk PUEBI. Salah satunya itu adalah sub tentang singkatan 3 huruf bukan nama-nama itu adalah singkatan 3 huruf bukan nama. Salah satunya seperti dan kawan-kawan disingkat DKK. Yang terhormat disingkat menjadi YTH. Tertanda jadi TTD. Nah, itu jadi memang sudah ada. Contohnya sih ini aja gitu. Contohnya DKK, DLL, DST, TTD itu memang sudah dibakukan dari PUEBI. Gitu. Jadi kita bisa bilang kalau ya TTD dan YTH macam-macamnya itu sebagai sudah bahasa baku usaha sudah ditentukan sama PUEBI tadi. Ya, betul sekali. Jadi memang kita harus banyak membaca dan mencari informasi terkait bahasa, karena tidak semua bahasa yang menurut kita itu salah atau melenceng, ternyata ada bahasa yang dibakukan untuk mempermudah penulisan. Contohnya lagi kayak kalimat SMA gitu kan, SMP itu kan memang sudah terpanjang ya, baku sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan itu memang sudah dibakukan. Jadi kalau menurut saya sih kita membedakan apakah itu prokem atau tidak dia dari segi strukturnya, apakah itu baku atau tidak gitu. Kayak dan itu istilah-istilahnya mungkin tersebar luas, yang saya tersebar luas dan memang sering dipakai di acara-acara formal atau kita misalnya di instansi-instansi besar gitu. Nah, itu mungkin dia susah. Soalnya di sini kata-kata KTP, SIM, SMA, SMP itu juga sudah masuk PUEBI. Gitu. Bagaimana Zen? Aman. Oke. Izin nambahin lah. Oh, boleh Ustaz, betul. Kalau kita masih akronim ke namanya itu, dan itu tidak termasuk ke dalam
saya setuju kalau kata YTH tadi kan, dia meskipun singkatan tidak kita jadikan sebagai penyimpangan kalau kita setuju dengan istilah penyimpangan bahasa. Kemudian kalau kita kembali ke pengertian bahasa yang didefinisikan oleh Ibnu Jini kan, yang paling terkenal itu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin atau qawmihim. Kalau kita menggunakan istilah itu sepertinya memang agak aneh kalau kita menisbatkan atau menyandarkan tahrif ke dalam bahasa. Tidak ada istilah penyimpangan, yang ada mungkin perkembangan bahasa atau pergerakan bahasa, bisa jadi dengan memudahkan atau membuang atau lain sebagainya. Saya rasa lebih cocok kita menggunakan kata menjauhi kata tahrif lah. Kalau kita membaca buku atau kitabnya siapa itulah, saya lupa judulnya, itu malah lebih dulu bahasa Amiyah daripada bahasa Fusha. Bahasa Amiyah itu lebih awal, atau bahkan ada mengatakan berbarengan antara Amiyah dengan Fusha, sehingga saya pribadi lebih condong kepada tidak ada istilah tahrif atau penyimpangan bahasa itu. Mau itu Amiyah atau Fusha, itu sama-sama bahasa yang sama-sama kuat dan sama-sama sesuai dengan definisi atau ta'riful lughah itu. Agak aneh rasanya memang kalau kita menggunakan pengertian bahasa dengan yang dipakai Ibnu Jini atau yang diintinya, tapi kita masih menjadikan kelas-kelas bahasa, ya kan? Kelas-kelas bahasa Fusha, bahasa Amiyah, atau ada bahasa yang disimpangkan atau penyimpangan. Jadi saya condong ada pendapat yang itu sebenarnya. Ya mungkin begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tambahannya. Jadi lebih bagusnya kita menggunakan berkembangnya bahasa daripada penyimpangan bahasa, karena bahasa semakin mudah dipahami ya. Kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Kemudian alhamdulillah. Kemudian pemateri terakhir, Ustazah Tri Aisyah, bagaimana apakah bahasa bilingualisme dan diglosia itu bisa disilakan dengan loghah Amiyah, dan apakah dikatakan penyimpangan bahasa? Yang belum menjawab, Pak. Ya. Bisa, karena di diagnosa itu kan banyak dialek-dialek yang di Indonesia, contoh dialek bahasa Banjar, bahasa Jawa, itu kan lenceng dari bahasa Indonesia itu. Mungkin seperti itu. Cukup. Oh, Masya Allah, singkat Pak. Sebentar, menambah boleh? Boleh. Kan gini, bilingual itu kan kayak campuran ya, mirip campur kode berarti kan. Ya. Nah, kayak contoh yang dikasih Bapak Budi tadi pagi, kayak di bandara tuh ada tulisan double gitu ya, double proceed gitu, double pulsa double. Kalau beli kartu dapat pulsa double. Nah, double, proceed, double kan bahasa Inggris, proceed itu bahasa Arab. Itu gimana kalau menurut Rik? Itu bisa dikatakan penyimpangan nggak?
itu kayaknya sih enggak deh, Ustazah. Tapi itu campur ada, tapi penyimpangan mungkin enggak kayaknya. Kayak Kalau dibilang Ami juga enggak. dibilang Amiyah juga Iya. apa tadi tuh artinya yang Double seat itu kan dapat pulsa double gitu loh. ya bisa disebut Amiyah juga karena itu singkatan dari double gitu kan mungkin. Tapi tulisannya tuh bukan double, tapi memang dal ba lam. Jadi tulisannya kan dal ba lam tuh, double rosid. Apa karena dia bahasa Inggrisnya sudah dituliskan dalam bahasa Arab, jadi dia tidak lagi bilingual, tapi bacanya tetap bilingual? Gimana ya jelasnya? Kayak gitu. Ini kayak gimana sih, belum jadi kada paham juga. Nah, double rosid itu kan bilingual, kan ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, tadi kan kalau tadi kan mungkin banyak contohnya bahasa apa tadi yang dibahas. Nah, pokoknya nih ini yang mas double rosid tadi. Jadi di sisi lain bilingual, tapi dia tulisannya itu bahasa Arab gitu. Itu tetap dibilang bilingual atau memang itu sudah jadi punyanya bahasa Arab si double-nya itu karena tulisannya bahasa Arab? Kalau tulisannya bahasa Arab kurang ngerti juga sih ulunnya itu tuh, si bingung juga. Atau mungkin dari pihak sananya supaya mempersingkat asal loh, jadi ditulis kayak itu. Oke. Tadi juga tidak ditanyakan pas itu tadi. Ya udah itu aja. Kawan-kawan yang hadir tadi bagaimana? Ya, moderator mungkin juga akan yang hadir lagi tadi. Kawan-kawan moderator pengaruh aja. Gini loh, soalnya gini, kalimat itu berarti ditaruh di bandara. Nah itu. Di bandara kah kemarin Itu di bandara. Iya, di bandara. Gimana? Ayo. Sedangkan tahu juga sih. Muslim. Lagi bener kata saat itu mungkin bahasa itu berkembang ya, jadi tidak ada pengelompokan Amiyah atau penyimpangan. Yang lebih masuk akalnya sih emang gitu ya. Jadi nggak apa-apa saja nanti tutup. Mungkin cukup ya, tidak ada tanggapan lagi kawan-kawan. Ya cukup. Tidak ada. Alhamdulillah. Selesailah sudah mata kuliah kita Ahsaniyat Al-Hadithah yang dimulai Profesor Dr. Saifuddin Ahmad Yasin MA rahimahullah ta'ala. Dengan ini kita tutup mata kuliah ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih pada kawan-kawan semua atas partisipasinya pada malam hari ini, hari Jumat 21 Juni malam Sabtu 2024. Kita sampai jam 10 malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.